Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok lokator. Di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan dari proyek yang telah kami buat. Judul proyek kami yaitu eh, aplikasi tour guide berbasis website. Anggota kami, kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama adalah Rehanisa Alifia Fadilah dengan NIM 23000185050. Lalu yang kedua adalah Muhammad Fadilah Budinuha dengan NIM 23000186068. Lalu yang ketiga adalah Raka Bonan Prasetyo dengan NIM 23000186069. Lalu yang keempat adalah Dimas Canda Permana dengan NIM 2300018018081. Dan yang terakhir adalah Husna Salsabila dengan NIM 23000188083. Laporan kami berisikan pendahuluan, latar belakang, lalu pelaksanaan proyek, dan lain-lain. Yang pertama adalah project chapter, akan saya serahkan kepada teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan project charter dari kelompok kita. Yang pertama ada project goals. Lokator merupakan sebuah inisiatif pengembangan aplikasi pemandu wisata digital yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan pariwisata di Indonesia. Nah, saat ini banyak wisatawan yang masih mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi destinasi wisata, memesan layanan tour guide, serta merencanakan perjalanan secara terstruktur. Di sisi lain, pemandu wisata lokal juga masih bergantung pada sistem promosi manual dan kurang memanfaatkan teknologi digital untuk menjangkau calon wisatawan. Yang kedua ada deliverable. Nah, di sini hasil yang harus dicapai adalah yang pertama, mengembangkan aplikasi lokator berbasis web dan mobile dengan fitur pemesanan tour guide. Yang kedua, menyediakan fitur registrasi dan login bagi pengguna. Yang ketiga, membuat fitur pencarian dan pemilihan kategori tour. Yang keempat, membuat fitur filter kategori wisata. Yang kelima, menyediakan fitur pilihan pembayaran online untuk mempermudah transaksi antara pengguna dan penyedia jasa tour guide. Terus yang terakhir, membuat fitur pemesanan. Terus yang ketiga, ada scope definition. Nah, di sini the project will include, dalam project ini, include yang pertama, pembuatan aplikasi mobile dan web. Yang kedua, pengembangan sistem pemesanan, filter kategori wisata, notifikasi, dan pembayaran. Terus yang ketiga, uji coba sistem dan pelatihan tim customer support. Terus the project will not include yang pertama, pengadaan perangkat smartphone dan web untuk petugas. Terus yang kedua, integrasi dengan sistem pihak ketiga di luar pembayaran digital. Nah, yang keempat di sini ada project milestone. Nah, di sini yang pertama adalah persetujuan project charter. Nah, ini target waktunya yaitu pada tanggal 25 Oktober 2025. Terus yang kedua ada desain sistem selesai. Nah, ini ditargetkan selesai pada 6 November 2025. Selanjutnya ada implementasi selesai. Nah, ini 25 Desember 2025, kemudian uji coba dan pelatihan pada 10 Januari 2025. Terus yang kelima ada asumsi, constraint, dan dependensi. Nah, yang pertama itu ada asumsi. Ada 3 poin, yaitu yang pertama, pengguna dan admin memiliki akses ke smartphone, web, dan internet. Yang kedua ada sistem pembayaran digital atau e-wallet dapat diintegrasi dengan lancar. Terus yang ketiga, semua data diri tenaga kebersihan yang bergabung tercatat valid. Terus constraints atau kendala. Durasi proyek hanya 3 bulan, termasuk desain, implementasi, dan pengujian. Timnya terbatas, kemudian akses data pengguna. Nah, yang terakhir ada dependencies atau ketergantungan. Tergantung pada
API, pembayaran, dana, OVO, dan lain-lain. Kemudian ketergantungan pada ketersediaan server cloud hosting. Terus yang keenam, relate dokumen. Nah, di sini ada referensi dokumen proyek, yaitu yang pertama, mobile apps and travel apps on the tourism journey. Yang kedua, the factor affecting tourism mobile apps usage. Terus yang ketiga, pengembangan aplikasi location-based service pariwisata berbasis Android, studi kasus Kabupaten Toraja Utara. Jurnal Teknik Informatika tahun 2017. Nah, di sini proyek organisasi struktur. Di sini ada fungsi, nama, dan role. Nah, ini pembagian tugasnya. Ya, di sini project manajernya yaitu Raka Bondan Prasetyo, yang tugasnya yaitu mengatur jadwal, mengkoordinasi tim, memastikan proyek berjalan sesuai rencana. Yang kedua, sistem analis. Nah, di sini yang bertugas yaitu Husna Salsabila, tugasnya menyusun analisis kebutuhan sistem. Untuk UI UX, ditugaskan pada Rehanisa Alivia Fadilah. Nah, tugasnya mendesain antarmuka aplikasi yang mudah digunakan dan menarik. Selanjutnya, front-end developer. Di sini tugasnya yaitu Muhammad Fadilah Ulinuha dan Husna Salsabila. Nah, ini tugasnya untuk sebagai mengembangkan tampilan aplikasi berbasis web atau mobile. Yang terakhir, back-end developer yang dikerjakan oleh Dimas Chandra Pramana dan Raka Bondan Prasetyo. Mengembangkan logika sistem, API, dan manajemen data. Nah, yang nomor 8 ini Project Authorization telah disetujui oleh Business Manager Husna Salsabila pada tanggal 20 Oktober 2025. Kemudian telah disetujui juga oleh Project Manager yaitu Raka Bondan Prasetyo pada tanggal 22 Oktober 2025. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah bagian pendahuluan. Yang pertama di sini ada latar belakang dari aplikasi kita, yaitu sektor pariwisata merupakan salah satu potensi besar yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun masih banyak destinasi wisata lokal yang kurang dikenal karena keterbatasan promosi, minimnya informasi yang terintegrasi, serta sulitnya akses bagi wisatawan untuk menemukan lokasi wisata, kuliner, dan penginapan di satu platform. Melihat peluang tersebut, tim kami mengusulkan proyek Lokator, sebuah aplikasi berbasis web atau mobile yang membantu wisatawan dalam menemukan dan menjelajahi destinasi wisata lokal secara lebih mudah, cepat, dan informatif. Aplikasi Lokator menyediakan informasi lokal yang lengkap dan terintegrasi, antar muka yang mudah dan sederhana untuk memudahkan pengguna memakainya dan memiliki potensi mendukung UMKM pariwisata lokal. Kelemahannya yaitu bergantung pada koneksi internet dan masih terbatasnya sumber daya dalam pengumpulan data awal destinasi. Peluang dari aplikasi Lokator ini mendukung pemerintah terhadap digitalisasi dalam sektor pariwisata dan berpotensi bekerjasama dengan dinas pariwisata, hotel, atau penyedia transportasi lokal. Ancaman yang ditimbulkan yaitu persaingan dengan platform besar seperti Traveloka dan resiko keamanan data pengguna jika aplikasi ini tidak dikelola dengan baik dan benar. Yang selanjutnya yaitu hasil analisis dari SWOT. Yang pertama ada S yaitu strength, yang pertama itu informasi wisata lokal terintegrasi. Antarmuka sederhana dan mudah digunakan, mendukung promosi UMKM pariwisata, fokus pada destinasi lokal. Setelah itu ada W atau weakness, yaitu bergantung pada koneksi internet, data awal masih terbatas, dan sumber daya pengembangan terbatas. Selanjutnya,
ada O atau opportunities, yaitu tren wisata lokal meningkat, dukungan digitalisasi pariwisata, peluang kerjasama dengan mitra lokal, potensi monetisasi aplikasi. Yang terakhir ada T atau threats, yaitu persaingan platform besar, risiko keamanan data pengguna, dan rendahnya adopsi awal pengguna. Selanjutnya ada tujuan proyek. Seiring dengan perjalannya perkembangan pariwisata, masih banyak sektor pariwisata daerah yang masih memiliki keterbatasan dalam promosi dan penyediaan informasi mengenai destinasi yang dimiliki. Proyek lokator dikembangkan sebagai solusi di era digital yang bertujuan menjembatani kebutuhan wisatawan yang dimiliki daerah. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah informasi yang dibutuhkan dan memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat dan peningkatan perekonomian pariwisatawan. Adapun tujuan utama dari pengembangan aplikasi ini yaitu yang pertama, mempromosikan budaya lokal dan destinasi yang terdapat di Indonesia kepada wisatawan lokal maupun mancanegara. Yang kedua, ada membuka lapangan kerja bagi tenaga kebersihan lokal. Yang ketiga, mendorong ekonomi lokal supaya berkembang. Dan yang terakhir yaitu menyediakan informasi wisata yang akurat dan menarik. Selanjutnya ada ruang lingkup. Fitur dari aplikasi ini yaitu yang pertama, pencarian destinasi wisata, filter kategori wisata, informasi detail destinasi, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu pemesanan tour. Pengguna. Yang pertama, wisatawan. Wisatawan yaitu untuk mencari informasi wisata. Yang kedua ada vendor, yaitu mempromosikan jasa di aplikasi lokator. Yang ketiga ada admin, yaitu mengelola data destinasi, memverifikasi data vendor, dan memastikan kelancaran aplikasi. Yang terakhir ada luaran atau output. Aplikasi berbasis web atau mobile yang dapat digunakan oleh masyarakat umum. Dan database destinasi wisata, UMKM lokal, dan data ulasan pengguna. Selanjutnya dilanjut oleh teman saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan untuk pelaksanaan proyeknya. Yang pertama itu ada rincian kegiatan proyek, yaitu untuk memastikan proyek berjalan secara terstruktur dan sistematis. Maka seluruh aktivitas proyek disusun menggunakan Work Breakdown Struktur atau WBS. WBS membagi proyek menjadi beberapa tahapan seperti analisis kebutuhan, desain dan perancangan sistem, pengembangan sistem, pengujian hingga implementasi dan pemeliharaan. Di sini ada flowchart-nya, nanti bisa lihat sendiri. Selanjutnya di sini yang pertama ada analisis kebutuhan. Yang pertama identifikasi kebutuhan, analisis peluang dan tantangan, pembentukan tim proyek dan pembagian peran, dan penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan. Selanjutnya yang kedua ada analisis dan perancangan sistem, yaitu pengumpulan data dan analisis kebutuhan pengguna, pembuatan desain antar muka pengguna atau UI/UX, dan perancangan sistem yaitu front-end, back-end, dan database. Selanjutnya pemeriksaan desain kepada pengguna. Yang ketiga pengembangan sistem. Yang pertama ada pengembangan back-end, pembuatan database, dan pembuatan API. Pembuatan front-end, dan implementasi tampilan mobil dan web. Implementasi tampilan mobil dan web, dan integrasi dengan API backend. Dan yang terakhir, integrasi sistem secara menyeluruh. Yang keempat, pengujian sistem. Yang pertama, pengujian fungsionalitas. Yang kedua, pengujian kompatibilitas. Yang ketiga, pengujian keamanan data pengguna. Yang keempat, pengujian antarmuka pengguna. Yang kelima, pembagian bug dan optimalisasi sistem. Serta yang kelima, ada implementasi dan peluncuran. Yang pertama, persiapan server dan domain. Yang kedua, migrasi data dan konfigurasi sistem. Yang ketiga, uji coba lapangan dengan pemandu wisata lokal. Dan yang terakhir, evaluasi awal dan penerimaan pengguna. Yang B itu ada jadwal pelaksanaan proyek. Yang pertama ada analisis kebutuhan. Yang kedua ada identifikasi peluang dan tantangan. Yang ketiga, pembentukan tim dan pembagian job. Yang keempat, penyusunan rencana kerja dan jadwal. Yang kelima, analisis dan perancangan sistem. Yang keenam, pengumpulan data dan analisis kebutuhan pengguna. Yang ketujuh, pembuatan desain antarmuka pengguna atau UI/UX. Yang kedelapan, perancangan sistem. Yang kesembilan, pemeriksaan desain. Yang 10, pengembangan sistem. Yang 11, pengembangan back-end.
Selanjutnya pengembangan Android, implementasi tampilan mobile dan web, integrasi sistem secara menyeluruh, pengujian sistem, pengujian fungsionalitas, serta pengujian kompatibilitas. Selanjutnya pengujian keamanan data pengguna dan pengujian antarmuka pengguna. Selanjutnya melakukan perbaikan, implementasi dan peluncuran, persiapan server dan domain, migrasi data dan konfigurasi sistem, uji coba, dan selanjutnya yang terakhir ada evaluasi. Baik, selanjutnya ada tabel activity. Yang pertama itu ada project manager dengan output analisis kebutuhan, identifikasi peluang dan tantangan pembentukan tim dan pembagian job desk, penyusunan rencana kerja dan jadwal implementasi dan peluncuran evaluasi dari rentang tanggal 5 Oktober 2025 sampai 24 Januari 2026. Penanggung jawabnya yaitu project manager. Pada sistem analis, outputnya berupa analisis dan perencanaan sistem, pengumpulan data, dan analisis kebutuhan pengguna, persiapan server dan domain. Rentang tanggal dari 7 Oktober 2025 sampai 31 Desember 2025 oleh Project Manager dan Sistem Analis. Lalu UI UX Designer, pembuatan desain antarmuka pengguna dari tanggal 10 Oktober 2025 sampai 31 Desember 2025 oleh UI UX Designer dan Sistem Analis. Kemudian ada Front-End Developer dengan output perancangan sistem pemeriksaan desain, implementasi tampilan mobile dan web dari tanggal 11 Oktober 2025 sampai 20 Januari 2026 yang ditanggung jawab oleh front-end developer, UI UX designer, dan project manager. Kemudian ada back-end developer dengan output pengembangan sistem, pengembangan back-end, pengembangan Android, migrasi data konfigurasi sistem tentang tanggal 15 Oktober 2025 sampai 20 Januari 2026. Penanggung jawabnya front-end developer dan back-end developer. Kemudian ada tester dengan output integrasi sistem secara menyeluruh, pengujian sistem, pengujian fungsionalitas, pengujian kompatibilitas, pengujian keamanan data pengguna, pengujian antarmuka pengguna, perbaikan uji coba dari tanggal 28 Desember 2025 sampai 24 Januari 2026 dengan penanggung jawab project manager. Kemudian ada besar biaya proyek. Yang A yaitu besar anggota biaya proyek dengan lama pengerjaan 4 bulan oleh project manager dengan total biaya 14 juta, backend developer dengan jumlah 2 orang 32 juta, front end developer 2 orang 32 juta, UI UX designer 1 orang 12 juta, sistem analis 1 orang 12 juta. Yang kemudian B ada biaya pengadaan barang dengan dibagi kategori menjadi barang dan jasa dengan rincian barang, ID card, P3K, tiket wisata, jas hujan, kendaraan travel, penginapan, konsumsi, leader dengan akumulasi harga satuan dengan total 13.696.000. Kemudian ada tim pelaksana proyek. Yang pertama ada project manager, Rakabun dan Prasetyo, yang bertugas mengatur jadwal, mengoordinasi tim, memastikan proyek berjalan sesuai rencana. Yang kedua ada sistem analis, yaitu Husna Salsabila, dengan tugas menyusun analisis kebutuhan sistem. Yang ketiga ada UI UX, yaitu Rehani Salifia Fadila, dengan tugas mendesain antarmuka aplikasi yang mudah digunakan dan menarik. Kemudian ada front-end developer, yaitu Muhammad Fadila Ulinuha dan Husna Salsabila, yang bertugas mengembangkan tampilan aplikasi berbasis web atau mobile. Lalu bagian back-end developer ada Dimas Chandra Permana dan Rakabunan Prasetyo dengan tugas mengembangkan logika sistem API dan manajemen data. Lalu ada narahubung proposal proyek dan project manager tim proyek
Posisi project manager yaitu Raka Bondan Prasetyo dengan nomor HP sekian dan email yang tertera pada file tersebut. Lalu yang terakhir ada surat perjanjian kerjasama, yaitu pada hari ini Senin tanggal 5 Januari 2026, perjanjian kerjasama pembuatan aplikasi berbasis website lokator antara nama Raka Bondan Prasetyo bertindak sebagai manajer proyek dengan alamat Bantul, Yogyakarta, berlaku sebagai pihak pertama, dan Muhammad Aldo bertindak sebagai penyedia jasa travel dengan alamat Bantul, Yogyakarta, berlaku sebagai pihak kedua. Pihak pertama berkewajiban menyediakan layanan sebagai berikut. A. Pengembangan aplikasi website lokator. B. Penyediaan fitur informasi destinasi wisata. C. Penyediaan fitur pemesanan paket wisata. D. Penyediaan hosting dan layanan pendukung. Lalu pihak kedua berkewajiban menyediakan layanan sebagai berikut. A. Penyediaan data destinasi dan paket wisata. B. Penyediaan harga dan deskripsi paket wisata. Lalu yang C, ada penyediaan pemesanan wisata dari aplikasi lokator. Ruang lingkup kerjasama harus sesuai dengan yang sudah disepakati bersama, yaitu 1. Pihak pertama memberikan informasi dan kebutuhan proyek secara jelas serta mengembangkan aplikasi sesuai kesepakatan. 2. Pihak kedua menyediakan konten paket wisata yang akurat dan melayani pemesanan wisata secara profesional. Lalu yang ketiga ada biaya kerjasama atau bagi hasil disepakati bersama oleh pihak pertama dan pihak kedua. Yang keempat, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban, maka dikenakan sanksi sesuai kesepakatan bersama. 5. Apabila terjadi perselisihan, maka diselesaikan secara musyawarah. Jika tercapai mufakat, diselesaikan sesuai hukum yang berlaku. Yang bertanda tangan di bawah ini pihak pertama Raka Bondan Prasetyo dan pihak kedua Muhammad Aldo. Sekian presentasi dari laporan proyek kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.